Edisi yang satu ini adalah versi remake dari seri Fate Stay Night 2006, yang sekarang berganti judul menjadi Fate Stay Night Unlimited Blade World. Dari segi jalan cerita, seri yang satu ini tidak beda jauh dengan seri yang dulu. Namun ada beberapa cerita yang sedikit mengalami perubahan, yang intinya sangat pantas untuk ditonton ulang. Dan tentu, dengan grafik yang lebih baik, karena seri yang satu ini digarap oleh studio Ufotable. Banyak sekali adegan pertarungan yang sangat epik, namun sayangnya, saya cuma membahas alurnya saja. Jadi buat kalian yang mau nonton secara lengkap, saya sarankan untuk menontonnya langsung. Dan mari masuk ke pembahasan. Masih mengusung latar cerita di mana Perang Cawan Suci kelima bergejolak. Sepertinya saya tidak perlu melakukan pengenalan karakter lagi, karena kemarin saya udah bahas alur cerita Fate Stay Night 2006. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu videonya. Dan yang jelas, heroin pada seri kali ini bukanlah Saber, melainkan Tosaka Rin. Walaupun memiliki darah seorang penyihir, Rin masih bersekolah, layaknya remaja pada umumnya. Rin tahu betul akan strategi dan peraturan Cawan Suci kali ini. Dia berniat memenangkannya dengan tujuan meneruskan cita-cita para pendahulu keluarga Tosaka. Rin adalah seorang master dari seorang servan bernama Archer. Dia sangat berbeda dengan servan lain, karena Archer berniat untuk memenangkan Cawan Suci dengan kekuatan dan rencananya sendiri, sembari menyuruh Rin untuk diam bersembunyi. Hal ini membuat Rin geram dan menggunakan mantra perintah untuk membuat Archer patuh padanya. Rin bertanya mengenai identitas Archer yang sebenarnya, tapi dia tidak mengingat apapun tentang latar belakang kehidupannya dulu. Maka dari itu, Rin mengajak Archer jalan-jalan, sembari memulihkan ingatan Archer secara perlahan. Tentunya, Archer berada dalam wujud roh, dengan bantuan sihir dari Rin. Rin merasa ada yang janggal di sekolahnya, di mana dia menemukan sebuah lambang medan sihir di beberapa sudut pada sekolahnya. Medan sihir ini dibuat oleh seorang servan yang berniat untuk menghisap jiwa para penduduk sekolah, demi mengisi asupan mana miliknya. Tak lama setelah itu, Rin bertemu dengan seorang servan bernama Lancer, yang datang tanpa didampingi oleh masternya. Sadar akan hal ini, Rin spontan memerintahkan Archer untuk menghadapinya, dan terjadilah sebuah pertarungan epik antara Archer melawan Lancer. Di tengah pertarungan, seorang siswa tanpa sengaja melihat pertarungan ini. Dia adalah MC kita yang tidak lain adalah Emiya Shiro. Perang Cawan Suci harus dilakukan secara tertutup dan tidak memperbolehkan adanya saksi mata. Lancer pun segera mengejar Shiro dan langsung menusuknya tepat mengenai jantung. Rin merasa iba dan balik menolong Shiro di sana. Kemudian, Rin meninggalkan Shiro begitu saja. Rin baru menyadari jika Shiro masih hidup, maka dari itu, Lancer akan memburunya kembali. Rin tidak akan membiarkan orang yang sudah diselamatkannya mati begitu saja. Dia segera bergegas dengan servannya Archer, dan malah bertemu dengan seorang servan bernama Saber. Dia adalah servan dari seorang master yang tidak lain adalah Shiro. Saat Saber hendak menyerang Archer, Shiro menghentikan Saber dengan mantra perintah, karena Shiro sadar jika Rin adalah orang yang tadi sempat menyelamatkannya. Tadinya, Saber juga sudah mengusir Lancer dari rumah Shiro. Rin malah berterima kasih atas perbuatan Shiro barusan, karena jika Saber meneruskan pertarungannya dengan Archer, maka Saber dapat menang dengan mudah, karena Archer sudah kehabisan energi. Rin membantu perbaikan yang ada di rumah Shiro dari akibat yang ditimbulkan oleh serangan Lancer, sembari memberikan pencerahan kepada Shiro mengenai seluk-beluk perang Cawan Suci. Otak Shiro tidak memiliki spek yang mumpuni, jadi dia tidak bisa paham dengan mudah. Rin berniat untuk mengajak Shiro ke wasit perang Cawan Suci, yang tidak lain adalah Kotomine Kirei. Dia menjelaskan pengertian dan beberapa aspek penting dari perang Cawan Suci, lengkap dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini mengubah pandangan Shiro yang awalnya tidak mau berperang menjadi ingin berperang, dengan tujuan mencegah orang jahat memenangkan pertempuran. Ketika hendak pulang, mereka dihadang oleh seorang master bernama Von Einsburg Ilyasville bersama dengan servannya Berserker. Ilya memerintahkan Berserker untuk menghabisi Shiro dan Rin di sana, tapi Saber dengan sigap menahan serangan Berserker, dan terjadilah pertarungan epik yang saya sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci. Di sisi lain, Rin terlibat pertarungan sihir dengan Ilya, tapi Rin malah terpojok karena kekuatan sihir Ilya terlalu besar, dan untungnya Archer membantu Rin lewat serangan jarak jauh. Hal ini membuat Rin dapat kabur dengan selamat. Saber menggunakan pusaka suci miliknya untuk mengalahkan Berserker, tapi itu malah mengaktifkan pusaka suci milik Berserker, di mana dia mati, maka Berserker akan hidup kembali. Archer berniat untuk membunuh Berserker bersamaan dengan Saber, tapi Shiro menyadari jika Archer akan menyerang dari kejauhan. Dia spontan mengajak Saber menyingkir dari sana. Serangan Archer tidak memberikan damage yang besar kepada Berserker, dia malah terlihat lebih sehat dari biasanya. Dan syukur, Ilya memilih untuk menyudahi pertarungan ini, entah apa tujuannya, tapi yang jelas, Ilya bilang bahwa pertarungan akan membosankan kalau dimenangkan secara langsung. Usai pertempuran, Rin memberikan peringatan kepada Shiro. Apabila mereka bertemu kembali, maka status di antara mereka adalah sesama musuh.
dan Rin pun pergi. Shiro mendapatkan sebuah permintaan tolong dari kerabatnya bernama Fujimura. Dia menyuruh Shiro untuk membawakan bekalnya ke sekolah, padahal saat itu adalah hari libur. Shiro tidak boleh luput dari pengawasan Saber. Alhasil, Shiro harus didampingi oleh servannya. Sesampainya di sekolah, Shiro bertemu dengan juniornya yang bernama Sakura. Pada dasarnya, Sakura memendam perasaan suka kepada Shiro, dan jelas terlihat jika dia tidak dapat menerima keberadaan Saber dengan baik. Tak lama setelah itu, Shiro pergi mengajak Saber berkeliling sekolah dan bertemu seorang guru bernama Kuzuki Sensei. Saber merasakan ada yang janggal dari gurunya, tapi Shiro meyakinkan Saber jika Kuzuki adalah manusia normal, bukan penyihir ataupun seorang master. Dulunya Shiro adalah anggota inti dari klub panahan. Terlihat jelas jika temannya Sayako mengajak Shiro untuk kembali ke klub panahan, tapi Shiro menolak. Kemudian mereka berdua bergegas pulang bersama dengan Fujimura dan Sakura. Untuk sementara, Fujimura dan Sakura akan menginap di rumah Shiro karena kondisi di luar sedang buruk, di mana terdapat banyak kasus penculikan. Tak heran jika Shiro mengizinkan mereka menginap begitu saja. Keesokan harinya, sehabis jam pulang sekolah lebih tepatnya, Shiro dan Rin melakukan pertarungan sihir dan malah dihebohkan dengan jeritan seorang siswi di sana. Dia tidak hanya sekedar pingsan, tapi jiwanya juga sudah dihisap. Karena pada dasarnya, seorang servan membutuhkan sejumlah mana untuk bertarung. Dan biasanya, servan itu harus meminta asupan mana dari masternya sendiri. Bisa disimpulkan, kejadian ini adalah ulah dari seorang servan yang memiliki kontrak dengan seorang master non-penyihir, alias seseorang yang tidak memiliki mana. Tiba-tiba, Rin mendapatkan serangan dari kejauhan, tapi Shiro berhasil menahannya dengan tangan kosong. Berhubung Rin masih sibuk mengobati siswi itu, Shiro berniat untuk mencari sosok misterius itu seorang diri, dan bertemu dengan seorang servan bernama Rider. Shiro tidak berniat untuk menggunakan mantra perintah dan lebih memilih melawan Rider dengan sirip penguatan objek. Sekedar info saja teman-teman, Opai Rider pada seri kali ini mengalami sedikit buff yang terlihat secara signifikan. Pada akhirnya, Shiro kalah dalam pertarungannya melawan Rider. Tapi untung, Rin datang di saat yang tepat, sembari menolong Shiro di sana. Kedatangan Rin membuat Rider memilih untuk mundur. Rin juga sudah merawat luka Shiro di rumahnya, sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya tadi. Rin memberikan sebuah info kepada Shiro bahwa ada dua master lain di sekolah mereka. Maka dari itu, Rin mengajak Shiro untuk beraliansi untuk sementara. Namun kontrak ini akan berhenti jika kedua master ini sudah dikalahkan. Sesampainya di rumah, Shiro menyuruh Sakura untuk sementara tinggal di rumahnya, karena Shiro paham betul tentang kondisi di luar sana. Dan Sakura menerima tawaran Shiro dengan senang hati. Mungkin saya lupa menginfokan, Fujimura dan Sakura selalu berada di rumah Shiro waktu jam sarapan dan makan malam. Fujimura menjelaskan kepada Shiro bahwa temannya Sayako ditemukan pingsan pada sebuah gang sempit dengan kondisi pakaian compang-camping. Hal ini membuat Shiro sangat prihatin atas musibah yang diterima temannya. Shiro sering berjalan tanpa pengawasan dari Saber. Maka dari itu, Saber memutuskan untuk melatih kemampuan berpedang Shiro setiap hari, agar Shiro dapat sedikit bertahan dikala pengawasan Saber tengah luput. Shiro memiliki seorang teman kelas bernama Mato Shinji. Dia adalah kakak dari Sakura. Shinji dengan santainya mengolok-ngolok musibah yang tengah menimpa teman mereka Sayako. Dan tentu hal ini membuat Shiro sangat geram. Usai jam sekolah, Shiro dan Rin melakukan patroli dan menemukan beberapa segel medan sihir yang secara perlahan menghisap mana warga sekolah. Sedikit demi sedikit, mereka menghapus beberapa segel yang sudah mereka temukan. Tak lama setelah itu, Rin memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sedangkan Shiro lebih memilih untuk tetap stay di sekolah dan dipertemukan lagi dengan Shinji. Shinji mengaku jika dia adalah master dari servan Rider. Mereka berdua memiliki sebuah kesamaan, di mana mereka sama-sama tidak memiliki aliran mana yang cukup besar. Maka dari itu, Shinji mengajak Shiro untuk bekerja sama. Tapi Shiro menolak, karena sudah beraliansi dengan Rin. Saat malam tiba, Shiro tanpa sengaja tertidur di gudang, dan ia malah diculik oleh seorang penyihir dari kuil Ryudo. Dia adalah seorang servan bernama Caster. Caster memiliki seorang master non-penyihir, tapi dia mendapatkan asupan mana dengan cara menghisap jiwa penduduk kota Fuyuki secara perlahan. Caster berniat untuk merebut mantra perintah Saber dari Shiro. Saber sadar jika masternya berada dalam bahaya. Maka dari itu, dia bergegas pergi ke kuil Ryudo dan malah dihadang oleh seorang servan bernama Assassin. Dia adalah servan dari master yang tidak lain adalah Caster. Jadi intinya, Caster adalah seorang servan sekaligus master. Saat mantra perintah hendak direbut, Archer datang untuk menyelamatkan dengan alasan jika dia kebetulan lewat di sana. Caster dengan terang-terangan melakukan trik kotor dalam perang Chuan Suci, di mana dia adalah servan sekaligus master. Hal ini membuat Archer tidak terima, dan terjadilah pertarungan antara Archer melawan Caster. Di ujung pertarungan, Archer mengerahkan pusaka suci miliknya, dan itu nyaris membunuh Caster di sana. Tapi Archer hanya berniat menyelamatkan Shiro, dan membiarkan Caster pergi begitu saja. Archer berniat untuk membiarkan Caster menghisap jiwa para penduduk,
agar dia punya kekuatan besar untuk mengalahkan Berserker. Jadi Archer tidak perlu repot-repot mengalahkan Berserker. Shiro sangat membenci rencana yang Archer akan lakukan. Archer juga membenci sifat naif yang Shiro miliki. Tak diduga, Archer malah balik menyerang Shiro dari belakang. Di saat yang tepat, Saber berpaling dari pertarungannya dengan Assassin dan lebih memilih untuk mengamankan masternya. Assassin membiarkan Saber pergi begitu saja karena takjub akan kesetiaan Saber terhadap masternya. Assassin juga menahan Archer yang tadinya berniat untuk membunuh Shiro, lalu membiarkan Saber membawa masternya. Kejadian buruk menimpa Shiro, di mana sekujur tubuhnya ditumbuhi oleh pedang. Tapi itu hanya mimpi. Walau Saber yang menjadi pelatih Shiro, teknik pedang yang Shiro miliki lebih mirip dengan Archer. Dan sampai sini, kita bakal dibuat penasaran antara keterkaitan latar belakang Archer dengan Shiro. Saat jam makan siang, Rin mengajak Shiro untuk makan bekal bersama di atap sekolah, sembari meminta maaf tentang perbuatan Archer kemarin. Rin tidak segan-segan untuk menggunakan mantra perintah, agar Archer tidak bisa menyerang Shiro sebelum aliansi dibubarkan. Shiro tidak marah akan perbuatan Archer kemarin. Dia malah berterima kasih kepada Archer karena sudah menyelamatkannya dari Caster. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan aktifnya medan sihir di sekolah mereka. Medan sihir yang satu ini menghisap jiwa warga sekolah dengan sangat hebat, bahkan sampai membuat semua orang pingsan, kecuali Shiro dan Rin. Mereka juga diserang oleh beberapa monster aneh yang tidak jelas asal-usulnya. Shiro terpaksa memanggil Saber dengan mantra perintah kedua miliknya. Saat Saber tiba di sana, Shiro menyuruhnya untuk menahan monster-monster itu, sedangkan dia akan bergegas mencari inti medan sihir bersama dengan Rin. Rin tidak dapat memanggil Archer dengan telepati, karena medan sihir ini memutus koneksi antara master dan servannya. Tapi itu tidak berlaku jika Rin menggunakan mantra perintah ketiga miliknya. Tak diduga, monster yang tadi menghalau mereka adalah makhluk ciptaan dari Caster. Hal ini jelas terlihat ketika Saber bertatap muka secara langsung dengan Caster. Lalu ia pergi sembari menarik mundur monster ciptaannya. Di sisi lain, Shiro dan Rin bertemu dengan Rider yang kini sudah terkapar tewas. Rin menanyakan siapa dalang dibalik pembunuhan Rider kepada Shinji, tapi Shinji ngotot tidak mau memberikan jawaban, lalu kabur. Beberapa orang hanya mengalami pingsan dan masih bisa diselamatkan. Rin menyuruh Shiro agar segera menghubungi pihak gereja agar Kirei yang mengurus kasus ini. Dapat disimpulkan jika Rider telah gugur akibat melindungi masternya. Di samping itu, Caster memiliki master yang tidak lain adalah salah satu dari warga sekolah. Kontrak kerjasama Shiro dan Rin akan terus berlanjut sebelum Caster dan masternya dikalahkan. Karena takut Shiro diculik seperti kemarin, Saber memutuskan untuk tidur sekamar dengan masternya. Masih di malam yang sama, Shinji pergi menemui Kirei untuk mengajukan pengunduran diri dari perang kali ini. Shinji takut akan hukuman dari sesepuh keluarga Mato yang tidak lama ini akan menimpanya karena sudah kalah pada perang kali ini. Kirei menyarankan Shinji agar kembali sekali lagi dan berperan menjadi master atas nama seorang servan. Dan yang jadi pertanyaan, siapakah servan tersebut? Dan apakah dia akan menjadi servan ke-8 pada perang kali ini? Keesokan harinya, Shiro dan Rin melakukan investigasi untuk mengungkap master dari Caster. Tentunya, mereka bersama dalam perlindungan Saber. Tak disangka, master dari Caster tidak lain adalah Kuzuki Sensei. Shiro dengan belagu menampakkan dirinya. Hal ini spontan membuat Rin melemparkan sihir proteksi agar Saber bisa maju untuk menyerang. Sangat disayangkan, Kuzuki adalah mantan seorang pembunuh bayaran. Kekuatannya meningkat pesat akibat sihir pendukung dari Caster. Alhasil, Saber terhempas sangat jauh akibat serangan dari Kuzuki. Rin juga terkena serangan telak dari Kuzuki, begitu juga dengan Shiro. Tapi dia masih bisa berdiri untuk menahannya. Di saat-saat paling krusial, Shiro berhasil menguasai sihir proyeksi dan menciptakan sebuah senjata yang mirip dengan pedang milik Archer. Hal ini membuat tangan Kuzuki terluka parah. Dan pada akhirnya, Kuzuki dan Caster lebih memilih untuk kabur. Servan yang Kirei maksud adalah Gilgamesh, dan Shinji akan menjadi masternya. Entah kenapa Gilgamesh mau menerima master seorang Shinji. Seperti yang kita tahu, Gilgamesh adalah seorang servan yang selalu diagung-agungkan oleh semua orang, bahkan oleh masternya sendiri. Tapi entah kenapa dia mau menerima anak kurang asem seperti Shinji. Malam itu, Rin memutuskan untuk menginap di rumah Shiro, sembari mengatur rencana untuk penyerangan selanjutnya. Shiro mengalami gejala aneh, di mana tangan kirinya mati rasa, dan tidak bisa digerakkan. Saber bilang jika itu disebabkan oleh aliran sihir milik Shiro yang kini mulai aktif. Lalu datanglah Archer yang berniat untuk mengobati Shiro. Archer sangat tahu banyak tentang sihir yang Shiro pakai. Di samping itu, sihir Shiro sangatlah mirip dengan sihir Archer. Dan lagi-lagi, kita dibuat semakin penasaran dengan latar kepahlawanan seorang Archer. Keesokan paginya, Rin mengajak Shiro untuk pergi berkencan. Tentunya, Saber juga akan ikut, walau sekedar jadi obat nyamuk di antara keuuan mereka berdua. Hal ini dilakukan agar mereka bisa sedikit menenangkan pikiran dan tidak terus-menerus berpikir tentang perancaran suci. Fujimura sedang berziarah ke makam Kiritsugu, yang tidak lain adalah ayah Shiro.
Tak diduga, Caster juga berada di sana, dan terlihat jika Caster ingin menculik Fujimura, lalu menggunakannya sebagai sandera. Shiro dan yang lain berniat untuk pulang dengan segera, tapi mereka malah terjebak ke dunia lain, dan bisa dipastikan jika ini adalah ulah dari Caster. Dia berniat untuk merebut kepemilikan Saber dari Shiro, dengan mengancam akan membunuh Fujimura di sana. Saber malah maju tanpa perintah dari masternya. Shiro tanpa sengaja menggunakan mantra perintah untuk membuat Saber diam tak bergerak. Alhasil, Caster berhasil melancarkan serangan kepada Saber, sekaligus berhasil membuat Saber menjadi servannya. Caster memaksa Saber dengan menggunakan mantra perintah, agar dia mau untuk membunuh Rin di sana. Saber dengan berat hati melaksanakan perintah dari Caster, namun serangannya berhasil ditahan oleh tubuh Shiro. Dan untungnya, Archer datang di waktu yang tepat, lalu membuka rute pelarian untuk yang lain. Fujimura berhasil diamankan dengan kondisi sehat, tapi Shiro mengalami luka yang teramat sangat kritis. Dengan adanya Saber sebagai servan, Caster tidak lagi mengharapkan kekuatan dari assassin. Caster dengan terang-terangan menemui Kiri di gereja dan meminta Kiri untuk menyerahkan kemenangan kepadanya. Tapi Kiri bersikeras bahwa cawan suci hanya bisa didapatkan ketika hanya tersisa seorang servan dan satu orang master. Hal ini membuat Caster hilang kendali dan balik menyerang Kiri. Entah sampai kapan Kiri mampu bertahan dari serangan Caster, karena saya sendiri juga belum menonton season 2-nya. Di scene akhir, kita diperlihatkan sebuah adegan di mana Rin memutus kontraknya dengan Shiro, yang kini dalam kondisi terluka parah. Tanpa adanya Saber, Shiro hanyalah penyihir yang tak berguna, dan mereka pun berpisah. Season 1 dari Fate Stay Night UPW berakhir di sini. Bersambung. Opening dan ending dari anime ini sangatlah sayang untuk dilewatkan. Endingnya dibawakan oleh sebuah grup musik Jepang bernama Calavina dengan judul Believe, dan openingnya dibawakan oleh seorang penyanyi, tapi saya lupa nama dan judul lagunya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Closing dari anime ini sangatlah keren menurut saya, karena menimbulkan sensasi nostalgia. Sebab closingnya diambil dari opening Fate Stay Night 2006 yang kemarin itu saya jelaskan. Dan itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.